Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua, A Portrait of Jianghu di part kelimanya. Xingyun yang sedang tidur dibangunkan oleh Shifan. Shifan memohon kepada Xingyun agar mereka segera melanjutkan perjalanan. Namun, ia ingin mereka pergi secara diam-diam agar Qi Guo dan Qi Cheng tidak mengikutinya lagi. Karena merasa kasihan dengan keadaan Shifan, Xingyun dan Lin Xuan akhirnya setuju melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, saat akan pergi, Sun Ku meminta untuk ikut bersama Xingyun. Permintaannya itu langsung ditolak oleh Xingyun. Ia juga ingin agar Sun Ku tidak mengikutinya lagi sebab ia dan Lin Xuan memiliki misi yang harus diselesaikan. Sun Ku yang tak diajak akhirnya berteriak memanggil nama Qi Guo dan Qi Cheng. Hal itu membuat Shifan kembali memohon agar Sun Ku menghentikan teriakannya. Mereka akhirnya mengizinkan Sun Ku untuk ikut dalam perjalanan mereka. Sementara itu, para raja neraka kini telah sampai di markas persembunyian. Akan tetapi, ketika masuk di dalam, tak ada seorang pun yang mereka temukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada Nenek Meng, agar Nenek Meng memberikan mereka perintah selanjutnya. Di sisi lain, Xingyun dan yang lainnya kini telah bertemu dengan Raja Neraka Soyi beserta rombongannya. Tak ingin membuang waktu lagi, Xingyun langsung menyerang Raja Neraka Soyi. Namun, karena melihat ilmu bela diri Xingyun yang biasa saja, Shifan memutuskan untuk turun membantu Xingyun. Sementara Wuchang bersaudara melawan Lin Xuan. Akan tetapi, karena mereka melihat Sun Ku telah mengalahkan bawahan mereka, Wuchang bersaudara akhirnya memilih untuk melarikan diri. Hal itu membuat Raja Neraka Soyi marah kepada mereka karena telah meninggalkannya seorang diri di tempat itu. Ia pun memutuskan untuk mundur dan berniat menculik Lin Xuan. Namun, rencananya itu tidak berhasil sebab Shifan ternyata menyelamatkan Lin Xuan. Wuchang bersaudara yang telah kabur ternyata sebelumnya hanya berakting. Mereka sengaja meninggalkan Raja Neraka Soyi agar dihajar oleh Xingyun dan yang lainnya. Namun, mereka ternyata tetap ingin pergi menyelamatkan Raja Neraka Soyi, agar Raja Neraka Soyi tidak curiga kepada mereka. Dengan kekuatan aslinya, Xingyun berhasil mengalahkan Raja Neraka Soyi. Akan tetapi Wuchang bersaudara tiba-tiba datang melemparkan bom asap dan bergegas membawa pergi Raja Neraka Soyi. Lalu, Lin Xuan yang sebelumnya diselamatkan oleh Shifan kini berterima kasih kepadanya. Begitu juga dengan Xingyun karena telah menyelamatkan adiknya. Lalu, Sun Ku yang melihat senjata dari Shifan ternyata mengetahui identitasnya. Ia tahu kalau Shifan berasal dari Aula Tongwen. Sun Ku menjelaskan bahwa selain Sekte Xuanming, Balai Huayin dan Aula Tongwen merupakan 3 organisasi pembunuh bayaran terkuat. Menurut informasi yang Sun Ku dapatkan, ketiga organisasi itu saat ini sedang mencari keberadaan pedang Dragon Spearing. Mungkin saja Shifan mendekati Xingyun karena ingin mengetahui keberadaan pedang Dragon Spearing itu. Mengetahui identitas dari Shifan membuat Xingyun akhirnya menyuruh Shifan untuk pergi. Ia tak ingin Shifan ikut bersama mereka karena berasal dari organisasi pembunuh. Sebelum Shifan pergi, ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah bermaksud apapun kepada Xingyun, karena jika ia memiliki niat jahat, pastinya sewaktu Xingyun terkena racun, ia tak akan mengobati Xingyun dan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, perkataan Shifan ternyata tidak membuat Xingyun mengubah keputusannya. Ia tetap ingin agar Shifan tidak ikut bersama mereka lagi. Sementara itu, Wuchang bersaudara kini sedang menggendong Raja Neraka Soyi yang terluka. Akan tetapi, mereka berdua ternyata tidak berniat untuk menolongnya. Melainkan, mereka sengaja mematahkan tangan Raja Neraka Soyi dan berniat mengambil tenaga dalamnya. Mereka berdua kesal kepada Raja Neraka Soyi karena memperlakukan mereka berdua seperti budak.
padahal mereka berdua adalah orang kepercayaan dari Nenek Meng. 我们走。 Lalu, Shifan yang telah diusir dari kelompok Xingyun kini sangat merasa sedih, hingga tiba-tiba seorang pria pendek pun datang mengganggunya. Shifan yang kesal akhirnya menghajar pria tersebut, namun semua serangannya itu dapat ditangkis. Pria pendek itu kemudian melarikan diri dan Shifan tak melepaskannya begitu saja. Seorang pria berbadan besar lalu datang membantu pria pendek itu, yang mana ternyata kedua pria tersebut adalah paman dari Shifan. Mereka adalah paman ke-10 dan paman ke-9 Shifan dari Aula Tongwen. Paman ke-9 kemudian mengatakan agar Shifan ikut bersamanya kembali ke Aula Tongwen. Shifan yang sudah diusir dari kelompok Xingyun dengan terpaksa harus kembali. Sementara itu Lin Xuan masih kesal kepada Xingyun karena mengusir Shifan. Xingyun pun berusaha menenangkan Lin Xuan agar melupakan Shifan. Begitu pula dengan Sun Ku yang mengatakan agar Lin Xuan harus tetap fokus pada misi mereka, yaitu pergi ke lembah pasukan rahasia. Xingyun yang mendengarnya terkejut karena Sun Ku bisa tahu tujuan mereka, padahal ia belum pernah mengatakannya bahkan kepada Shifan. Karena terus didesak, Sun Ku akhirnya mengatakan identitasnya yang sebenarnya, bahwa ia adalah orang dari lembah pasukan rahasia. Ia diutus untuk melindungi mereka berdua agar sampai di lembah pasukan rahasia dengan selamat. Di sisi lain, Wuchang bersaudara kini sedang melaporkan kematian Raja Neraka Soyi kepada Raja Neraka yang lainnya. Para Raja Neraka tidak mempercayai apa yang dikatakan Wuchang bersaudara. Namun, Wuchang bersaudara berusaha menjelaskan maksud dari Raja Neraka Soyi, bahwa ia ingin diakui oleh Raja Neraka lainnya serta membuat mereka bangga. Hal itulah yang membuat Raja Neraka Soyi pergi terlebih dahulu untuk menangkap Xingyun. Para Raja Neraka kini percaya dengan apa yang Wuchang bersaudara katakan. Lalu, kakak tertua dari Raja Neraka ingin agar mereka harus membalaskan dendam Raja Neraka Soyi. Untuk itu, mereka harus menangkap Xingyun dan menanyakan keberadaan Yang Susi. Ia juga sudah memasang umpan agar Xingyun dan yang lainnya bisa ditangkap. Di sisi lain, Shifan kini telah berada di Aula Tongwen dan bertemu ayahnya. Ayahnya marah karena Shifan keluar secara diam-diam dan pulang juga tanpa membawa hasil. Di Aula Tongwen, ia tak boleh pilih kasih dalam memberikan hukuman. Namun, karena ia tak tega menghukum Shifan, akhirnya salah satu murid yang dijadikan pengganti Shifan untuk menerima hukumannya. Lalu, ayahnya kini memberikan lagi kesempatan kepada Shifan agar menebus kesalahannya. Ia ingin agar Shifan memimpin pasukan berkuda dan menemukan Xingyun sebelum Sekte Xuanming dan Balai Huayin menemukannya terlebih dahulu. Shifan yang tak bisa menolak hanya bisa terdiam dan mengikuti perintah dari ayahnya. Sementara itu, Wuchang bersaudara kini berhenti di sebuah kuil untuk beristirahat. Akan tetapi, ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang datang mengganggu mereka, yang mana ternyata itu adalah Shu'er. Wuchang bersaudara akhirnya melawan Shu'er yang hanya seorang diri. Akan tetapi, mereka berdua ternyata tak bisa mengalahkannya. Malahan, Shu'er mengancam mereka berdua untuk mengatakan apa yang mereka tahu. Karena jika tidak, maka mayat dari Raja Neraka Soyi akan ia tunjukkan kepada Raja Neraka yang lainnya. Sehingga kebohongan dari Wuchang bersaudara pasti akan terbongkar. Lalu, Xingyun dan yang lainnya kini mampir ke sebuah tempat makan. Di tempat itu mereka melihat seorang pria kerdil sedang membicarakan pedang Dragon Spearing. Hingga ketika pelayan itu datang ke tempat mereka, Xingyun langsung menanyakan tentang pedang Dragon Spearing yang ia bahas sebelumnya pada pelanggan yang lainnya. Pria kerdil itu mengatakan bahwa Sekte Xuanming sudah menemukan keberadaan Yang Susi, sehingga pedang Dragon Spearing pasti akan segera didapatkan oleh Sekte Xuanming.
Xing Yun dan Ling Xuan akhirnya memutuskan kembali untuk memeriksa keadaan Yang Susi. 杨叔子不是告诉你们去藏冰谷？我总得看着老师平安无事才能放心。 Namun menurut Sunku, informasi tersebut hanya jebakan untuk mereka. Dan mereka berdua juga harus tetap fokus menyelesaikan misinya, yaitu pergi ke lembah pasukan rahasia. Mereka berdua tidak peduli kalau itu adalah jebakan dan tetap berniat kembali melihat keadaan Yang Susi.